Halo Citizen, saat ini kami sedang berada di DPD KPPI Provinsi Lampung. Seperti yang kita ketahui bahwa perempuan dalam politik merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan demokrasi yang inklusif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah mengamanatkan keterwakilan perempuan minimal 30%. Namun, data menunjukkan bahwa saat ini keterwakilan perempuan dalam DPR RI hanya mencapai 22,1% atau 128 dari 580 anggota. Di Provinsi Lampung, situasi ini lebih mengkhawatirkan dengan keterwakilan perempuan dalam DPRD Provinsi Lampung sebesar 15,3%, jauh dari target yang ditetapkan. Rendahnya angka ini menunjukkan tantangan besar dalam mencapai kesetaraan gender di sektor politik, terutama di tingkat lokal. Di mana tingkat partisipasi perempuan dalam politik masih rendah, dipengaruhi oleh kurangnya kepercayaan diri, budaya patriarki yang kuat, serta minimnya kesadaran sebagian perempuan akan pentingnya peran mereka. Akibatnya, diskriminasi gender tetap menjadi isu signifikan baik dalam pencalonan maupun pengambilan keputusan. Padahal, keterlibatan perempuan penting untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi mereka terwakili. Berbagai regulasi seperti kuota perempuan di partai politik telah diterapkan, tetapi implementasinya kerap kurang optimal. Kolaborasi antar stakeholder termasuk pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan media menjadi kunci dalam mendorong keterwakilan perempuan. Salah satu contohnya adalah keberadaan Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI di Provinsi Lampung yang didukung oleh pemerintah di daerah. Lalu, untuk mengetahui apa itu KPPI Provinsi Lampung dan untuk mendalami hal ini, kami, mahasiswa administrasi negara, akan melakukan wawancara dengan Kaukus Politik Perempuan Indonesia Provinsi Lampung yang akan dijelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu, mari ikuti kegiatan kita sampai selesai. Halo Citizen, jadi hari ini kita bersama dengan Ibu Nenden Tresna Nursari. Ya. Halo Ibu Nenden. Hari ini kita bersama dengan Ketua DPD KPPI Provinsi Lampung dan kita akan melakukan wawancara tentang apa sih program-program dan dampak program KPPI di Provinsi Lampung ini. Saya izin bertanya ya Ibu, apa sih Bu visi utama KPPI dalam meningkatkan peran perempuan di dunia politik? Jadi KPPI itu adalah, saya sedikit menjelaskan tentang KPPI-nya dulu ya. KPPI itu adalah Kaukus Perempuan Politik Indonesia, dan dia ini adalah sebuah perkumpulan dari perempuan-perempuan politik lintas partai. Jadi semua partai politik, pengurus perempuannya yang direkomendasikan oleh partai politik itu bergabung di KPPI. Jadi kalau KPPI itu seperti kawah candra di mukanya, gitu ya. Jadi menempa perempuan-perempuan politik, lintas partai politik itu untuk terus meningkatkan kapasitas, kemampuan, kemudian berkiprah di dunia politik. Nah, visi dari KPPI sendiri adalah menjadi pelopor dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera. Kita lanjut aja ya Ibu ya. Program-program apa sih Bu yang saat ini menjadi fokus utama KPPI di Lampung? Ya, jadi kita karena tadi core-nya adalah bagaimana memperjuangkan hak-hak politik, maka kita punya 4 fokus ya. Perjuangan kita itu dalam 4 fokus ini. Yang pertama adalah edukasi politik untuk masyarakat maupun untuk khususnya kaum perempuan. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong memperjuangkan tercapainya representasi perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen, baik tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun pusat. Kemudian yang ketiga, kita melakukan juga advokasi kebijakan publik. Dan yang keempat, kita juga melakukan sinergi dengan berbagai elemen dan membangun jejaring. Selanjutnya Ibu, bagaimana sih Bu program ini tuh dijalankan untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen? Ya, jadi biasanya program ini kita lakukan menjelang pemilu ya. Menjelang pemilu itu kita lebih intens melakukan pembekalan politik, pemahaman politik terhadap
perempuan, masyarakat perempuan yang ingin maju sebagai caleg dari lintas partai itu. Kita melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian juga melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat khususnya perempuan, sehingga caleg perempuan ini bisa terus berkomunikasi dengan masyarakat ya. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu, mudah-mudahan masyarakat juga memberikan kepercayaan dan memilih caleg perempuan sehingga keterwakilan perempuan di parlemen bisa tercapai. Oke, selanjutnya Ibu, bagaimana KPPI memastikan keberlanjutan program-program tersebut di tengah tantangan politik dan sosial? Apalagi kan wanita di parlemen itu agak sedikit ya Bu, itu bagaimana Bu? Ya, jadi kita berkolaborasi, ya, bersinergi baik dengan pemerintah, baik dengan akademisi, kita juga ada, baik dengan dunia usaha maupun LSM, NGO yang lainnya ya, yang concern tentang pemberdayaan perempuan, maka kita bekerja sama dan kita juga menjadi mitra dari pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kalau di provinsinya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi. Nah, disitulah kita bersinergi program, mudah-mudahan ini bisa menjadi program yang berkelanjutan. Karena kita ingin mencapai apa yang menjadi target dari pemerintah sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dampak programnya nih Bu. Dari beberapa tahun terakhir nih pencapaian KPPI di politik tuh apa aja gitu ya? Oke. Jadi memang core kita kan pada mendorong tercapainya keterwakilan perempuan di parlemen itu ya, selain yang lain-lainnya juga mendukung, tapi kelihatan tingkat keberhasilannya adalah pada jumlah anggota Dewan Perempuan Yang bertambah gitu ya, yang bertambah di parlemen. Alhamdulillah dari periode yang lalu sampai dengan sekarang selalu terjadi kenaikan ya. Dulu 2014, 2019 itu hanya 14 orang, kemudian naik, dan kemarin kita juga masih ada kenaikan tapi cuma 1 kursi. Ya, saya lumayan. Ya, alhamdulillah ada peningkatan jumlah kursi ya caleg perempuan di provinsi. Ya, terus bagaimana sih Bu respon masyarakat terutama perempuan terhadap program-program KPPI gitu? Ya, sebetulnya kalau khususnya untuk perempuan-perempuan yang memang punya concern dan punya ingin mengembangkan kemampuan kapasitas dirinya di dunia politik, mereka sangat merasakan kemanfaatan dari program-program kita, terutama karena ada pelatihannya, pelatihan peningkatan public speaking misalnya begitu ya, pelatihan tentang bagaimana berkomunikasi massa gitu ya dan sebagainya, menggerakkan masyarakat, kemudian membantu program-program masalah-masalah masyarakat gitu. Jadi khususnya kaum perempuan yang bergerak di dunia politik ya sangat merasakan dampak dari Selanjutnya ada nggak sih Bu kisah sukses yang menginspirasi gitu Bu dari perempuan yang udah diberdayakan oleh KPPI gitu? Ya, jadi merasakan kemanfaatannya itu terutama masalah kinerja jejaringnya itu ya. Jadi semakin banyak relasi gitu ya, kemudian semakin membantu dia dalam mengemban amanahnya sebagai alat perempuan gitu ya. Jadi banyak informasi yang didapatkan, kemudian banyak data-data yang didapatkan, dan ini membackup tugas-tugasnya sebagai anggota DPD provinsi, khususnya dalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian kebijakan ini pro kepada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak gitu ya. Dan ini sangat terbantu terutama dalam sisi misalnya data gitu ya, data-data persoalan yang ada di Lampung dan sebagainya. Itu muncul akhirnya beberapa perda-perda yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selanjutnya Bu, ini kan KPPI ini kan berkaitan
di KPPI itu ada nggak sih Bu strategi untuk mengubah pola pikir masyarakat kalau perempuan tuh bisa jadi pemimpin gitu? Ya, kemarin kita melakukan kerjasama dengan NDI, itu NGO luar negeri yang juga mempunyai program untuk peningkatan kepemimpinan perempuan. Gitu ya. Nah ini kita melakukan pelatihan yang berkelanjutan, sinergi sistematis gitu ya, selama 4 bulan kita dilatih. Ini programnya itu gini, kita melakukan roadshow kepada pimpinan parpol. Karena pimpinan parpol kan harus juga kemudian memberikan ruang gitu ya, memberikan kesempatan terbuka bahwa perempuan itu bukan cuma sekedar mencari suara gitu kan, tapi juga diberi kesempatan dengan kapasitasnya untuk bisa menjadi pemimpin ya. Nah itu kepada roadshow kepada pimpinan parpol di Provinsi Lampung. Kemudian kita juga melakukan diskusi FGD ya. Dan kita bekerja sama juga dengan media massa. Itu 3 media massa besar di Lampung. Itu kita buat semacam podcastnya gitu ya. Temanya adalah tema kepemimpinan perempuan. Nah, kemudian juga kita melakukan berdiskusi dan mencoba untuk mengharapkan ada upaya dari pemerintah juga untuk membuka juga ruang-ruang yang kemudian meningkatkan kemampuan perempuan menjadi pemimpin. Pasti banyak tantangan dan solusinya ya Bu ya pastinya. Kira-kira tantangan apa sih Bu yang paling sering dihadapi KPPI ini Bu dalam menjalankan misi-misinya gitu? Tantangannya banyak ya, karena sebetulnya budaya kita masih agak susah ya, agak patriarki ya Bu, apalagi wanita selalu dipandang sebelah mata ya Bu ya. Jadi itu masih ada di tengah masyarakat kita tuh masih ada. Aduh sayangnya perempuan, nah bahasanya begitu ya. Jadi walaupun mereka tahu gitu bahwa perempuan tuh punya kemampuan ya, cuma ketika ada 2 pilihan gitu ya, yang ini sayang perempuan, itu masih begitu. Padahal visi misinya mungkin bagus, tapi sayang perempuan gitu kan. Perempuan gitu ya. Makanya kita juga ketika ada misalnya kayak kemarin ya calon-calon kepala daerah yang perempuan gitu ya, kita juga secara emosional mensupport ya. Mudah-mudahan calon-calon perempuan itu bisa terpilih dan jadi gitu ya. Siapapun dia gitu. Yang terakhir nih Bu, apa sih Bu target KPPI untuk 5 tahun ke depan, terutama dalam memperkuat partisipasi perempuan dalam politik? Ya, jadi kalau harapan KPPI itu tetap ya, kita ingin menjadi mitra pemerintah dalam mencapai target yang ingin dicapai oleh pemerintah itu adalah ada kesetaraan ya antara laki-laki dan perempuan di dalam menempati pos-pos strategis, baik legislatif maupun eksekutif. Belum bicara masalah yudikatif kita ya. Jadi memang ya yang kita lebih fokuskan sekarang masih kepada legislatif. Karena ini masih jauh. Karena target pemerintah kan minimal 30%. Ya. Dan 30% ini masih jauh. Baru beberapa daerah yang bisa mencapai itu. Provinsi Lampung pun belum. Pusat juga belum. Jadi masih jauh. Dan inilah yang kemudian menyemangati kami yang berkumpul di KPPI ini untuk terus berjuang mempersiapkan SDM perempuannya yang memang siap untuk berjuang, bertarung gitu ya. Kemudian mudah-mudahan ya peluang itu terbuka untuk meningkatkan keterwakilan. Jadi teman-teman, sekian dari wawancara hari ini. Semoga wawancara kali ini bermanfaat ya Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Rekayasa sosial dalam kesetaraan gender ini adalah upaya sistematis untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih mendukung kesetaraan gender. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana norma, nilai, dan struktur sosial mempengaruhi persepsi dan tindakan individu.
Selanjutnya ada contoh penerapan rekayasa sosial dalam program KPPI. KPPI ini telah banyak menerapkan prinsip-prinsip rekayasa sosial dalam kampanye mereka. Beberapa contohnya, yang pertama ada kampanye kesadaran gender. Melalui kampanye ini, KPPI berusaha mengubah persepsi masyarakat tentang peran gender yang sempit. Mereka menggunakan media sosial, acara-acara publik, dan materi pendidikan untuk menyebarkan pesan kesetaraan gender. Yang kedua, ada pembinaan komunitas. KPPI juga aktif membina komunitas-komunitas terutama di daerah pedesaan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Yang ketiga, ada advokasi kebijakan. KPPI melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional dan lokal untuk mengubah regulasi yang diskriminatif terhadap perempuan. Berdasarkan tujuan dan mandatnya, dapat disimpulkan bahwa KPPI ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menggerakkan perempuan, termasuk mereka yang belum tergabung dalam organisasi. Alasannya sebagai berikut, yaitu menjangkau lebih banyak perempuan. Dengan melibatkan perempuan yang tidak tergabung, KPPI dapat menjangkau lebih banyak individu dan memberikan manfaat program-program pemberdayaan. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran. KPPI ini ingin meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka dan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya, memperkuat suara perempuan. Dengan melibatkan lebih banyak perempuan, suara mereka akan semakin kuat dalam pengambilan keputusan di berbagai level. Dan yang terakhir, membangun jaringan. KPPI berusaha membangun jaringan yang lebih luas antara perempuan sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa KPPI memiliki beberapa peran utama yang mereka jalankan dalam mencapai tujuannya. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. KPPI berperan aktif dalam mendorong keterlibatan perempuan di ranah politik, khususnya dalam peningkatan jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan pejabat pemerintahan. Di Provinsi Lampung, KPPI mendorong implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, sebagaimana diamanatkan di dalam undang-undang. Yang kedua adalah memberikan pendidikan dan pelatihan politik. KPPI Lampung sering mengadakan pelatihan, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam memahami dan mengelola isu-isu politik serta kebijakan publik. Hal ini membantu perempuan menjadi lebih percaya diri dan berkompeten dalam berkompetisi di dunia politik. Yang ketiga yaitu ada advokasi dan penyadaran gender. KPPI di Lampung juga berperan sebagai motor advokasi untuk menyuarakan isu-isu kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan keadilan sosial. Organisasi ini menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan kebijakan yang lebih inklusif. Dan yang terakhir adalah membangun solidaritas perempuan lintas partai. Sebagai organisasi yang melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang partai politik, KPPI memfasilitasi dialog dan kerjasama lintas partai demi memperjuangkan kepentingan perempuan tanpa terhalang sekat ideologi politik. Jadi, secara keseluruhan KPPI di Lampung memainkan peran strategis untuk membangun kesadaran politik perempuan, memperkuat representasi perempuan dalam mengambil keputusan, serta menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil. Sekian yang dapat kami bagikan terkait tentang profil dan peran KPPI di Lampung. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa.